Kalau penentuan tarif rumah sakit ya pertanyaannya, biasanya kalau kita mau bikin tarif itu biasanya kita lihat dulu bahan habis pakai. Jadi kalau di rumah sakit itu ada beberapa hal yang menjadi biaya, ada tindakan, ada obat, ada namanya BHP, bahan habis pakai seperti kasa, sarung tangan, yang dia itu memang adalah satu keharusan, kayak sarung tangan, masker, itu kan keharusannya dipakai ya sebagai APD ke perawat. Tuh, kemudian dilihat dari komposisi bahan baku untuk tarifnya. Misalnya kalau kita mau bikin tarif jasa dokter, untuk jasa dokter itu akan ada kesepakatan antara kita dan dokter. Ada pembagiannya, bisa 60-40, 80-20, atau berdasarkan kesepakatan kita dengan dokter. Kalau untuk tindakan seperti misalnya di IGD, tindakan hekting atau jahit, nah itu ada dua komponen. Yang pertama adalah jasa dokternya, yang kedua adalah bahan yang digunakan saat tindakan. Ada bahan yang namanya BHP atau ada bahan yang namanya obat gitu. Jadi itu menjadi komponen dalam penghitungan tarif. Kita harus tahu BHP yang digunakan apa. Semakin besar lukanya, seberapa banyak kita butuhkan untuk bahan habis pakainya. Berapa banyak kita pakai untuk benangnya, obat anestesinya, itu menentukan harganya. Ya. Dalam menentukan tarif itu biasanya kita pertimbangan itu jasa dokternya, kemudian ada pemakaian umum seperti listrik, air, itu termasuk di dalamnya, kemudian BHP-nya atau obat-obatannya. Gitu. Jadi untuk menentukan marginnya, setelah semua dikurangin harga yang kita pakai untuk modal, dikali marginnya berapa persen, nah itu nanti akan ditentukan oleh direktur mau di harga berapa gitu. Biasanya dalam setiap satu kali periode per tahun biasanya itu memang ada kenaikan tarif. Biasanya kalau sudah dihitung dari awal itu dianggap sebagai dasar, untuk per tahunnya kita tinggal akumulasi per persentase saja gitu. Saat ini Rumah Sakit Paramedika hanya menerima pasien jaminan umum, asuransi. Untuk yang pemerintah kita baru terima untuk Jamkesda Kabupaten sama LKM NIK kegawat daruratannya, itu yang di-cover oleh Kota Bekasi. Untuk Jamkesda BPJS sendiri kita sedang melakukan persiapan kerjasama gitu. Jadi sebenarnya tadi kayak yang kalian dengar sebarusan ya, ada pasien yang memang dia mampu, dia bisa, contohnya tadi Hitan ya, dia mampu ngambil yang 1.200.000 paket VIP-nya. Ternyata ada pasien nih yang dia mau daftar, ternyata dia harus masuknya ke golongan yang menengah harganya. Dia nego nih, tapi kita lihat dari datanya nih, oh ini masih bisa gitu. Jadi memang subsidi silang itu masih kita lakukan. Jadi memang manajemen kan sudah menghitung dasar tarif kita berapa sih gitu. Jadi kalau ada pasien yang sekiranya itu perlu disubsidi, kita sudah tahu batasan subsidinya sampai mana gitu. Tadi kita bahas kapan sih buku tarif itu direview dan direvisi gitu kan, per setahun sekali. Nah itu dari situ udah ada presentasinya, jadi akan disesuaikan dengan yang ada di luaran, informasinya bagaimana. Nah itu kita udah hitung presentasinya, itu menyesuaikan. Kalau tarif sendiri biasanya itu setiap rumah sakit memang setahu saya itu masih bebas gitu, asal tidak melangkahi kaidah-kaidah berumah sakitannya. Karena kan setiap rumah sakit boleh punya promo masing-masing, yang istilahnya mereka bebas mengatur itu di situ gitu. Jadi kalau untuk Rumah Sakit Paramedika khususnya ya, kami bisa harga itu mau kami naikin atau kami turunkan atau kami buat jadi promo, itu kami sejauh ini masih bisa melakukannya sendiri gitu.
Untuk saat ini semua dokter itu harganya sama ya, sesuai dengan misalnya konsul dokter umum 70.000, siapapun dia dokternya yang praktek itu nilainya sama. Dokter spesialis untuk saat ini dengan satu level spesialisnya sama gitu ya, baik itu bedah, penyakit dalam, anak atau obgyn di harga 150, semuanya sama 150. Ini sama rata ya, Bu? Sama, ya. Apa yang menjadi biaya pasien gitu? Ya biasanya pasien kalau dirawat otomatis itu ada kamar, jasa dokter, obat yang dia pakai, atau tindakan yang dilakukan terhadap pasien selama dia dirawat inap. Itu menjadi sumber biaya yang akan dia bayarkan saat dia perawatan. Gitu. Saat ini Rumah Sakit Paramedika sudah punya sekitar 12 asuransi atau perusahaan juga termasuk di dalamnya yang kerjasama. Biasanya proses pembiayaan kalau asuransi itu berdasarkan dari klaiman dari masing-masing asuransi itu kan punya benefit yang berbeda-beda ya. Misalnya pasien datang dengan benefit kamar perawatan kelas VIP. Nah, itu kita akan sesuaikan dengan benefitnya. Gitu. Begitu juga dengan obat. Biasanya kalau pasien sudah dengan level VIP kelas 1 itu sudah secara tidak langsung obat-obatan akan mengikuti. Gitu. Kalau untuk tagihannya kami itu ada aturannya. Kalau dengan asuransi yang sedang berjalan saat ini kita punya termin 30 hari untuk jangka waktu mereka melakukan pembayaran ke kita gitu. Jadi memang termin waktunya itu ada. Nah, itu kita sesuaikan dengan itu. Biasanya kalau asuransi itu perputarannya cepat. Paling lama mereka tertulis 30 hari, tapi biasanya udah masuk di 2 minggu atau 3 minggu. Gitu. Ada yang terlambat masuk? Sejauh ini sih saat ini memang ada kita kerjasama dengan Jamkesda kabupaten dan kota, itu khusus untuk pasien tidak mampu. Tapi apabila memang ada pasien yang datang tidak mampu, misalnya saat ini Rumah Sakit Paramedika mengeluarkan program 69 namanya. Jadi cukup dengan 69.000 pasien itu sudah bisa dilayani dokter umum, sudah dapat obat dan sudah dapat administrasi. Jadi cukup bayar 69 dia sudah dapat obat pulang. Nah, salah satunya kami seperti itu. Pengobatan murah setiap hari Jumat kami lakukan di kuota 30 pasien pertama. Hitan gratis di setiap Jumat 10 pasien. Nah, itu salah satu program dari rumah sakit.